Shalom, selamat pagi. Haleluya. Salam sukacita buat kita semua, khusus jemaat GBD Shiloh. Pagi ini saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini izinkan untuk saya memberikan sedikit renungan singkat firman Tuhan yang saya akan sampaikan berkenaan tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus ini sangat penting buat kita sebagai umat-umat Tuhan. Peristiwa kebangkitan Kristus ini harus menjadi bagian kehidupan kita. Kita harus alami yang namanya kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dari kematian karena ada kuasa yang membangkitkan. Sebab itu kuasa itu juga yang kita harus terima, yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini siapkan hati saudara, luangkan waktu saudara untuk mendengarkan apa yang saya akan sampaikan lewat kebenaran firman Allah pada saat ini. Saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 pada ayatnya yang ke-31 saja. Sekalipun kalau kita bisa baca itu memang mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35, bahkan sampai ayatnya yang terakhir, ya. Tetapi tidak apa-apa, satu ayat saja saya sampaikan yang pada intinya nanti kita akan bisa mengerti, memahami tentang kebangkitan Kristus. Saya baca di dalam ayat 31, dikatakan di sana, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terbukalah mata mereka. Ini penting sekali buat kita sebagai umat-umat Tuhan, supaya mata kita terbuka. Bukan mata fisik kita yang terbuka, tetapi mata hati, mata rohani kita, mata iman kita perlu terbuka. Dalam hal apa? Kebangkitan Kristus. Kita harus mampu melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Kita harus percaya bahwa Dia benar-benar bangkit. Dia sudah bangkit, saudara. Ada kuasa yang membangkitkan Kristus itu. Dan kuasa yang sama itu juga akan membangkitkan kita. Sehingga membuat mata kita terbuka. Kita tahu siapa yang kita sembah. Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Benar-benar kita mengenal Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat peristiwa kebangkitan Kristus ini, saudara, diceritakan di sini tentang bagaimana Yesus yang benar tadi saya katakan sudah bangkit. Dan Dia berulang-ulang kali menampakkan kepada murid-murid bahwa Dia bangkit. Ini tandanya sesuatu yang sangat penting bicara kebangkitan. Di sini menceritakan tentang dua murid yang saat itu sedang berjalan pulang ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Murid yang tadinya sedang berjalan ke Emmaus untuk mungkin kembali ke profesinya, tetapi masih dalam perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang ikut serta dalam perjalanan itu, dan orang itu mereka tidak kenal siapa. Dan orang itu, kalau kita baca di dalam ayat ini, Dia itu adalah Yesus. Mereka tidak kenal. Kedua murid ini asik saja membicarakan tentang Yesus. Tetapi kita lihat pembicaraan tentang Yesus yang mukanya muram. Berbicara tentang Yesus dalam perjalanan, tetapi tidak ada gairah, putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Ini yang mereka bicarakan. Yesus memang, tetapi tidak bergairah, hidup mereka putus asa, kecewa. Kenapa? Karena Yesus yang mereka bicarakan adalah Yesus yang sudah mati. Matinya disalib, matinya tragis, matinya tidak wajar. Ini yang membuat mereka kecewa. Ini yang membuat mereka muram. Dan satu ketika mereka mendengar
terakhir katanya Yesus bangkit. Tetapi itu pun tidak menggairahkan mereka. Mereka pikir itu omong kosong. Perkataan dari perempuan yang melihat menengok kubur Yesus, yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Perempuan-perempuan bertemu malaikat, malaikat sampaikan Yesus sudah bangkit. Dan perempuan ini sampaikan kepada mereka murid-murid. Tetapi murid-murid tetap tidak percaya. Ketidakpercayaan ini yang membuat mereka pesimis. Mereka putus asa. Ketidakpercayaan ini membuat mereka harus kembali ke jalan lama, ke hidup lama. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini. Mulut berbicara tentang Yesus, mempercakapkan Yesus, tetapi Yesus yang mati. Yesus yang tidak bangkit. Yesus yang kalah. Ini yang mereka bicarakan. Mereka membicarakan Yesus, mulut mereka Yesus, Yesus. Tetapi hati mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Inilah murid yang saat itu sedang berjalan ke Emmaus, membicarakan tentang Yesus, tetapi mereka tetap galau, kata orang, ya. Kalau bahasa anak muda, mereka tetap galau. Dan singkat cerita, saudara, di ayat yang kita sudah tadi baca, di mana di sana dikatakan terbukalah mata mereka. Pada akhirnya mereka terbuka. Dan akhirnya mereka bisa mengenal Dia. Siapa Dia di sini adalah orang yang tadinya mereka tidak kenal, yang ikut dalam pembicaraan, yang mendengarkan percakapan mereka. Siapa Dia di sini itu adalah Yesus. Akhirnya mereka baru kenal. Tadinya mereka tidak kenal. Kenapa? Ada yang menghalangi mata mereka. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-16, di situ ada yang menghalangi mata mereka. Seringkali kita bisa, mata rohani kita, mata iman kita, ada yang menghalangi, saudara. Karena apa tadi? Yesus kita bicarakan di mulut saja, tetapi di hati tidak percaya. Hanya di mulut saja Yesus, nanti tetapi Yesus yang tidak bangkit, Yesus yang hanya mati. Yang mereka harap Yesus itu menurut mereka itu yang bisa membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Mereka bisa jadikan Yesus itu raja di dunia ini. Mereka hanya berpikir secara duniawi. Tapi pada waktu Yesus mati, disalib lagi. Parah kan? Mati disalib di zaman itu orang yang terkutuk. Orang yang nggak beres, saudara. Matinya disalib. Ini membuat mereka semakin drop, membuat mereka semakin kecewa, putus asa. Karena lihat kejadian peristiwa akhir hidup Yesus mati disalib. Yang sebenarnya disinilah mereka lupa semua itu apa yang pernah Yesus katakan. Makanya kalau kita baca, akhirnya mereka terbuka mata. Kenapa mereka bisa terbuka mata mereka? Karena ada perkataan Tuhan Yesus saat itu yang menyertai mereka. Yang mereka tidak kenal itu adalah Yesus. Dan perkataan itu sangat keras, saudara. Di ayat 25, perkataan itu mengatakan bahwa mereka orang bodoh. Hai kamu orang bodoh, hatimu lamban, tidak bisa menangkap. Hatimu lamban artinya tidak percaya. Ini Yesus tegur keras mereka. Kadang-kadang memang perlu perkataan firman yang keras untuk sesuatu yang bisa membuat pandangan kita yang tadi tertutup, yang membuat tadi kita punya mata hati tertutup, kita yang tadinya buta secara rohani bisa tercelik, saudara. Itu perlu perkataan Tuhan yang keras. Murid-murid ini
kedua murid ini maksud saya mendengar perkataan Tuhan yang keras. Itu yang pertama, mereka mulai sadar, saudara. Membuat hati mereka bergairah, berkobar-kobar dikatakan. Dan yang kedua, waktu Yesus mengingatkan kembali peristiwa perjamuan roti, mereka tambah lagi jadi lebih sadar bahwa rupanya yang ada bersama mereka itu adalah Yesus. Ini mau mereka terbuka, saudara. Jadi perkataan firman yang harus apa adanya, to the point. Enggak banyak istilah-istilah yang membuat mata rohani kita bisa tertutup terus. Kalau hanya pakai istilah inilah, istilah itu. Firman Tuhan itu to the point. Yesus sampaikan apa adanya. Memang kau bodoh, padahal aku sudah pernah katakan aku harus mati, dan setelah itu aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah Yesus katakan sebelum Yesus mati. Tetapi mereka lupakan itu. Mereka tidak perhatikan itu. Itu yang membuat Yesus bilang bodoh. Ini perkataan firman yang keras, saudara. Sangat keras. Tetapi perkataan firman yang keras ini menyadarkan. Perkataan firman yang keras ini yang akhirnya mencelikkan mata mereka. Mata iman mereka, mata hati mereka terbuka. Akhirnya mereka bisa mengalami semangat kembali. Ada kuasa yang mencelikkan mata mereka yang tertutup. Ada kuasa yang membuat penghalang-penghalang itu tercampak di mata mereka, di pandangan mereka selama ini. Karena ada firman Tuhan yang apa adanya. Pagi ini firman Tuhan saya sampaikan, saya beritakan adalah firman apa adanya. Yang intinya firman itu harus ada kuasa yang dapat membangkitkan. Waktu kau mendengarkan firman Tuhan, engkau harus buka hati supaya firman Tuhan membangkitkan imanmu, mencelikan mata rohani, sehingga kita bisa mengerti apa yang dari maksud Tuhan, rencana Tuhan. Kedua murid ini pada akhirnya waktu mata mereka terbuka, saudara, dan mereka akhirnya mengenal siapa dia itu adalah Yesus. Mereka berbalik kembali. Mereka nggak jadi untuk ke Emmaus. Mereka pulang lagi ke Yerusalem. Mereka tidak mau tinggalkan persekutuan. Mereka mau tetap ada bersama dengan murid-murid yang lain yang ada di Yerusalem. Mereka mau tetap di sana, saudara. Seandainya kalau mereka sudah ke Emmaus, sudahlah, pastinya mereka tidak ada di Yerusalem lagi. Jauh dari persekutuan. Bicara Yerusalem, itu bicara persekutuan. Bicara rumah Tuhan. Bicara hadirat Tuhan. Kita harus kembali ke Yerusalem. Kedua murid ini akhirnya kembali ke Yerusalem karena mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, tetap semangat. Amin.